warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga beliau selalu terasa dekat di hati kita. Walaupun di mana saja kita berada, sebenarnya Ummuna itu selalu mengingat kita. Itulah sebabnya kita selalu berharap kehadiran beliau di setiap pengajian. Insyaallah apalagi di luar daerah, kalau kita datang walaupun kita berlima gitu membawa masyayikh tetap saja dicari Ummuna. Ini menunjukkan bahwa Ummuna selalu mengingat kita semua sehingga kita pun merindukan beliau. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan untuk Ummuna dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Fatihah. Bismillah Ar-Rahman. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Maulana Syekh Zainuddin, Maulana Syekh Hamzah Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Kita doakan pula semoga beliau selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan segala tugasnya, baik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, sebagai kepala keluarga maupun sebagai penanggung jawab dari keluarga beliau. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan. Karena kesuksesan beliau adalah bagian dari kesuksesan kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para masyayikh yang sama-sama kita muliakan, dan alhamdulillah kita tetap dibersamai oleh guru kita bersama, Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang ya, agar tetap membersamai kita baik di pengajian ini maupun di pengajian lain-lainnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan juga oleh Allah untuk mengamalkan segala yang kita dapatkan dari beliau,
baik berbentuk ilmu agama yang bersifat praktis penerapan maupun ijazah-ijazah. Nggih, kalau ada namanya wirid yang tidak diijazahkan oleh beliau tapi diucapkan dalam pengajian, itu pelungguh langsung bilang qabil tuh. Nggih? Langsung terima itu. Amalkan dia. Amalkan dia. Jadi tidak semua ilmu butuh ijazah. Nggih? Itulah sebabnya Sidina Ali selalu mengatakan, beliau mengatakan bahwa sebesar apapun, sekecil apapun ilmu yang saya dapatkan dari siapapun, saya rela menjadi budaknya. Itu artinya ilmu yang bermanfaat itu kita dapatkan dari siapapun harus kita hormati. Nah, tahu pelungguh Sayyidina Ali yang namanya Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling pinter setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Setiap musuh Islam yang datang ke para khalifah sebelumnya, semuanya diselesaikan oleh Sayyidina Ali. Karena itu kalau ada orang-orang Yahudi atau orang Nasrani ingin berdebat kepada Sayyidina Umar dan bertanya tentang sesuatu, beliau tidak menjawab sampai datang Sayyidina Ali Rasulullah. Gitu. Maka dari itu mari kita contoh akhlak beliau. Beliau Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan masuk surga. Tetapi tingkat kesolehannya di atas para sahabat saat itu. Saking solehnya Sayyidina Ali ini, dia disebut sufi zaman sahabat. Itu. Jadi sangat wajar kalau Rasulullah SAW memesankan kepada kita untuk mengambil pembelajaran dari akhlak Rasulullah dan akhlak dari 4 khulafaur rasyidin. Nggih. Ya, akhlak Rasul, akhlak salah satu akhlak Sayyidina Ali, beliau sangat menghormati orang yang memberikannya ilmu, baik itu tuan guru maupun tidak tuan guru. Nah, apalagi dia tuan guru, masya Allah, tabarakallah. Nggih, sila. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan keafiatan, nggih, serta umur yang panjang. Dan para asatiz ustazat yang tiang hormati dan muliakan, hadirin hadirat beserta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ini air minumnya sudah 3. Tapi alhamdulillah hari ini mungkin tiang kebagian 2. Karena tuan guru yang kita harapkan hadir hari ini berhalangan. Nggih, berhalangan hadir, tapi mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan beliau berhalangan bukan karena sakit, nggih. Bukan karena sakit, mungkin ada kegiatan lainnya yang sangat penting. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, nggih. Nggih, soalnya ini jadwalnya Tuan Guru Haji Lalu Anas ini. Nggih, beliau mudah-mudahan sehat walafiat, nggih. Kita doakan. Masyaallah ilmunya sangat dalam. Pejoraknya saja itu sudah beneran kalau beliau itu. Masyaallah tabarakallah. Tiap bejoraknya itu bisa kita ambil hikmahnya. Apalagi kalau sungguh-sungguhan. Makanya kalau keluar daerah tiang tidur sama beliau itu, kita pancing-pancing aja ilmu beliau. Pancing sedikit muncul. Kita mancing pakai teri yang kita dapatkan ikan tongkol. Kita pancing lagi pakai ikan tongkol, nanti kita dapatkan ikan kakap.
pancing lagi dengan kakap, nanti kita dapat bisa dapat ikan yang besar-besar. Insyaallah itu dari beliau. Jadi tergantung kita kayak AI itu, tergantung kita yang bertanya. Insyaallah ilmu beliau sangat-sangat dalam. Demikian juga tuan guru kita yang lain. Makanya alhamdulillah yang dijadwalkan deriki itu oleh tuan guru ini berdasarkan pilihan beliau. Beliau yang lebih tahu dari kita. Yang rata-rata calon doktor dan doktor, bahkan profesor. Kalau enggak senior. Insyaallah yang ilmunya sudah melebihi profesor. Nah, ini ke dia. Memang dalam beragama kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga oleh Maulana Syekh. Kita dalam beragama ini tidak terlalu memaksakan diri. Ndek taula ngoyo-ngoyo. Bahasa Jawanya ojo nguyu. Nah, jangan memaksakan diri. Apa nguyu bahasa Lombok itu? Nguyu itu ngejar sepenuh hati sehingga harus dapat gitu. Ya, melaksanakan sampai nggak kuat pun tetap dilaksanakan. Itu namanya nguyu bahasa Jawa. Ada bahasa Lomboknya, cuman yang lupa bahasa Sasaknya. Niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan. Kalau beliau bepergian pakai rukhsahnya, sholatnya diqashar. Itu artinya kita cari kemudahan-kemudahan. Itu pun sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi dalam hadis ini yang pertama diperintahkan kepada kita untuk menjauhi segala larangan Rasul. Apa yang saya larang dari kalian maka jauhilah. Artinya ini secara urutan. Yang pertama kita harus tahu apa-apa saja yang dilarang. Setelah tahu apa yang dilarang, maka jangan sekali-kali mendekati atau melanggar larangan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya. Kemudian yang kedua, apa-apa yang saya perintahkan kepadamu, kata Nabi, maka lakukanlah sekemampuanmu. Nah, ini ada catatannya. Maka kerjakanlah sekemampuanmu. Ya. Misalnya dia baru, misalnya ada ibu-ibu yang masih muda sini, misalnya baru punya anak, ya, anaknya tidur jam 1. Ya, anaknya tidur jam 1 karena dia ibu-ibu yang solehah, dia biasanya bangun jam 3 sholat malam. Karena malam itu anaknya tidur jam 1, ngantuknya luar biasa. Sambil ngantuk sholat. Lama-lama bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kelewatan saking ngantuknya. Nah, ini dibolehkan sebenarnya untuk sekali dua
tinggalkan sholatnya. Karena dia sesungguhnya tidak mampu melakukannya, tapi dipaksakan dirinya. Ini yang tidak disukai oleh Nabi. Jadi yang maunya Nabi itu sesuai kemampuan kita. Berdua ia kepeng 20.000, ongkos ke Anjani 5.000, pulangnya 5.000, sisanya masih 10.000. Lah ndek semel ngelontar 10.000, aku biasaku 20.000 ngelontar. Nyinggak kepeng lek tetangganya lagi kudu ngelontar singgak dulu 10.000. Adiknya cukup 20.000. Biasanya ngelontar 20.000. Ini juga tidak boleh. Bagus. Beramal tuh bagus, kebiasaan beramal tuh bagus sekali. Tetapi jangan sampai memaksakan diri. Nanti cukup uangnya hanya untuk ngongkos saja. 10.000. Nggak ada dia pakai ngelontar. Nggak jadi dia ngaji. Akhir. Itu namanya memaksakan diri. Nggak usah. Apa yang kita mampu untuk beribadah, sebegitulah yang kita lakukan. Nggih? Jadi hadis niki sebenarnya ada sahabat bertanya di Haji Wada itu, Rasul berpidato dalam haji terakhirnya mengatakan bahwa berhaji itu wajib hukumnya. Terus sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apa wajib setiap tahun? Atau berapa kali seumur hidup? Nabi diem. Ditanya lagi, Abi, apa wajib setiap tahun? Atau berapa kali setiap tahun? Diam Nabi. Lagi sampai 3 kali Nabi diam. Akhirnya keluarlah hadis ini. Itu asbabul wurudnya. Dan lanjutan hadis ini mengatakan bahwa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratus su'al. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratus su'al. Sungguhnya واختلافهم على أنبيائهم. Jadi lanjutan hadis ini mengatakan bahwa sesungguhnya umat terdahulu sebelum kalian itu hancur itu karena terlalu banyak bertanya dan menyelisihi rasulnya, para nabinya. Ya, nabinya nyuruh dia sholat 5 kali sehari, 5 waktu. Dia bilang 5 waktu enteng, kita buat saja 6 waktu. Itu namanya menyelisihi Nabi. Yang satu itu bukan pahala dia dapat, tapi malah dapat dosa. Nah, jadi kalau kita dapat ilmu dari guru kita, ya sudah diam. Ambil ilmu itu, manfaatkan. Ya, maka dari itu kalau zaman dahulu kiai-kiai itu sangat berwibawa. Begitu dia mengatakan sesuatu, maka itu sudah menjadi hukum bagi masyarakatnya. Tidak ada membuka pertanyaan. Ayo saya tanya, siapa yang mau tanya? Tidak ada zaman dulu. Kenapa? Ya zamannya sudah berubah. Watak-watak guru kita dulu itu sudah terbentuk. Mereka itu jujur semuanya. Mereka itu menyampaikan apa yang harus disampaikan sampai detil, sedetail-detilnya. Kadang kitab kecil segini 3 tahun selesai. Ya, kitab kecil. Seperti Aqidatul Awam. Saking detil dia
Nabi namanya menerangkannya, sehingga tidak ada yang perlu kita tanyakan. Nah, sehingga sekarang itu kalau kita di pengajian dapat ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis, sila kita praktekkan. Kita praktekkan sekemampuan kita, jangan memaksakan diri. Itu artinya agama ini adalah mudah, sehingga sahabat yang tadi bertanya itu dengan jawaban Nabi yang singkat saja dia paham. Kenapa? Karena kalau Nabi bilang 3 kali, maka haji itu akan jadi 3 kali seumur hidup. Kan berat. Sekali aja pira lu haji le desande. Ada 50% haji. Amun penduduk desa Pelungguh ni ke 1000, ada 500 manusia haji? Ndak ada. Itu artinya haji itu berat. Itu diwajibkan hanya satu kali. Kalau Nabi bilang 3 setiap tahun, lah dong sepi Pulau Lombok, nggih, perekonomian mati terus setiap selubuk terlalu haji. Terus nanti semua padang pasir yang di Arab Saudi itu menjadi tanah haram semua jadinya. Padahal tanah haram sudah ada batas-batas. Ya, itulah kemudahan agama yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita harus memilih, nggih, jangan dikata mbe bagusan te ibadah te lagu kadang-kadang demen nih temia dosa dah. Ya, mbe sadekan luwe ibadah ta lagu mia dosa, tetap membuat dosa atau sedikit ibadahnya. Dan wajib-wajib doang. Lagu ndik nula mia dosa sama sekali. Jadi yang paling bagus adalah meninggalkan dosa. Berupaya semaksimal mungkin meninggalkan dosa. Bahkan kalau para ulama yang soleh itu mereka menjaga iffah mereka, harga diri mereka dengan menjauhi hal-hal yang makruh. Bagi kita itu makruh, bagi mereka ulama yang soleh itu dianggap untuk dirinya itu haram. Itu untuk menjaga harga diri mereka, menjaga kesucian diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang makruh pun berupaya dihindari. Itu jadi ketika kita mau bertobat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpaling dari berbuat dosa. Berpaling dari berbuat dosa. Kan itu kalau kita baca kitab-kitab itu ada 3 katanya syarat taubat. Nggih, ada 3 syarat taubat. Yang pertama itu berpaling dari dosa, bukan membuat pahala sebesar-besarnya, bukan. Nggih, taubat itu yang pertama bukan membuat pahala sebesar-besarnya, bukan. Yang pertama adalah berpaling atau menghindar dari dosa yang sering diperbuat, yang ditaubati itu. Oke? Terus yang kedua, yang kedua itu setelah berpaling dari dosa yang yang diperbuat itu, ada rasa menyesal di dalam hati pernah berbuat dosa. Itu syarat tobat. Jadi yang pertama menghindari dosa itu, yang kedua harus ada menyesal, harus.
Kalau belum ada rasa menyesal di dalam hati, lah layak aku maling lah sang demen te maling, lah layak aku berjudi sang demen te berjudi, itu ndak ada penyesalan namanya. Kalau dia ahli judi sebelumnya atau maling sebelumnya, terus dia berhenti bertaubat, maka dia berhenti maling, berhenti berjudi, terus bertaubat pada Allah. Ya Allah, menyesal, kenapa hamba ini dulu melakukan hal itu, padahal hamba sudah belajar agama dari kecil, dari muda, tapi hamba kok bisa terperosok di sana. Menyesal akhirnya. Nah, dengan penyesalan inilah akan muncul keinginan untuk berbuat baik. Terus yang ketiga syaratnya itu adalah berazam, berniat untuk tidak kembali lagi berbuat dosa. Jadi taubat itu ukurannya dosa semua. Tidak ada nyebut pahala di sana, tidak ada nyebut amal ibadah baik, tidak ada. Yang pertama syaratnya saat itu juga harus meninggalkan dosa yang diperbuat. Yang kedua harus menyesali perbuatan yang dosa tersebut. Yang ketiga berazam, berniat untuk tidak kembali. Nunggak telu kan? Semuanya terkait dengan berbuat dosa. Kalau sudah kita terhindar dari dosa, maka disitulah kita hiasi diri kita dengan ibadah, amal soleh, gitu. Jadi kalau kita harus memilih itu, hindari dulu dosa. Masya Allah, tabarakallah. Yang rasa niki yang bisa yang sampaikan saat niki, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Mestilah. Jadi kita berupaya yang pertama nih menghindari dosa sekuat tenaga, dan beramal ibadah sekemampuan kita. Nah, kalau menghindari dosa itu tidak boleh sekemampuan kita, harus mampu. Tidak boleh bilang saya tidak mampu menghindari dosa, itu tidak boleh. Karena tidak ada dosa yang tidak mampu kita hindari. Ya, hanya itu tergantung pada kita. Makanya wa ma nahakum anhu fantahu, katanya tidak ada mastata'tumnya di situ. Kalau perintah untuk berbuat baik ada kata-kata mastata'tum, sekemampuannya. Ya, itu catatannya. Agama ini adalah agama yang mudah, dan mari kita sikapi dia dengan tidak memaksa diri, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dosa. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.